Bismillahirrahmanirrahim. Iya, baik. Salam Bapak Ibu pengajar. Kali ini kita akan belajar bersama-sama untuk tutorial penggunaan Classroom dalam metode belajar jarak jauh. Nah, kemudian langsung saja silakan buka Google Chrome-nya atau browsernya dengan cara klik 2 kali. Kemudian akan terbuka. Nah, Bapak Ibu kemudian di kolom pencarian silakan ketik yang namanya Classroom Google. Kemudian Bapak Ibu akan diarahkan ke menu pilihan Google Classroom. Nah, tinggal diklik ya 1 kali. Nah, sampai akhirnya kita masuk ke Google Classroom-nya. Nah, kalau di kesempatan kali ini, saya sudah sign in, saya sudah gabung ke Google Classroom dengan mengetikkan akun email sekolah. Oke. Nah, di sini karena saya sudah menggunakan Google Classroom ini sejak tahun ajaran kemarin, maka saya sudah memiliki kelas-kelas untuk setiap mata pelajaran yang saya ampuni. Nah, selanjutnya kita akan mulai membuat kelas baru. Jadi, Bapak Ibu bisa klik di pojok kanan atas ada tanda plus, ada tanda tambah, kemudian buat kelas. Nama kelasnya, oke. Ini ada 4 bagian yang harus diisi dan yang wajib diisi itu hanya yang pertama, nama kelasnya saja. Kalau Bapak Ibu mau mengosongkan kelas yang lain, silahkan. Misalkan di sini nama kelasnya adalah 11 kelas 11 ya. Saya kasih kode di sini uji coba ya. Demo aja kalau gitu. Biar kelihatan ini kelasnya hanya untuk percobaan saja. Bagian kalau Bapak Ibu mau tulis deskripsi bagiannya juga boleh. Mata pelajarannya mungkin perlu diisi ya, biar anak-anak tidak bingung, oh ini kelas apa. Kemudian ruangan ini maksudnya kalau sekiranya ruangannya berpindah-pindah, kemudian ada keterangan ruangan. Atau kalau Bapak Ibu mau dikosongkan juga nggak apa-apa. Jadi metode Google Classroom ini sama sih seperti kelas yang kita ajarkan di sekolah gitu ya. Tapi dia hanya sifatnya itu virtual. Tuh. Nah, di sini sudah ada keterangan kelas, kemudian ini adalah kode yang bisa Bapak Ibu berikan ke anak-anak untuk bergabung. Jadi tadi di halaman pertama Google Classroom-nya kan ada gabung tuh. Kita balik lagi ya. Nah, ini kan kalau kita ketik tanda plus ini kan ada yang gabung ke kelas atau buat kelas. Nah, kalau kita ingin bergabung ke kelas, kita harus masukkan kode kelas yang tadi. Kode kelas, makanya Bapak Ibu pengajar harus memberikan kode kelas tersebut ke para siswanya, biar nanti siswa-siswinya bisa gabung. Di sini ya, untuk melihat kode kelas, di sini ya Bapak Ibu, bisa diklik tanda square itu, tanda kotak. Nah, ini adalah untuk kode kelas. XMLIEEDA. Nah, bisa dilihat ini fitur yang bisa Bapak Ibu gunakan selama mengajar melalui media Google Classroom. Nah, biasanya di beranda itu memuat kabar-kabar terbaru mengenai kelas. Nah, untuk
awalnya bisa aja Bapak Ibu tuliskan selamat datang di kelas TIK anak-anak selain tugas. Nah, ya, lalu diposting, diunggah. Nah, ini jadi unggahan yang tadi itu bisa dilihat oleh para siswa di Google Classroom mereka. Tentunya setelah siswa kita gabung di Google Classroom. Kemudian apa saja fitur-fitur yang digunakan di sini? Jika Bapak Ibu mau memberikan tugas atau bisa mengunggah materi pelajaran, itu juga bisa di sini. Silahkan diklik tugas kelas. Nih, apa yang bisa dilakukan? Bisa buat tugas dan pertanyaan, kemudian gunakan topik untuk mengatur tugas kelas ke dalam modul atau unit. Urutkan tugas kelas seperti yang ingin Anda perlihatkan pada siswa. Coba ya, kita mau buat tugas. Nah, tugasnya itu ada 4 bentuk ya. Ada 5 pilihan, tugas kuis, tugas pertanyaan, dan materi. Tugas. Coba kita klik tugasnya. Judulnya tugas bisa diketik semacam perkenalan diri. Deskripsikan. Nah, di petunjuk ini Bapak Ibu bisa jabarkan instruksi dari tugas tersebut. Silakan tulis perkenalan diri Anda tinggal dan selesai. Nah gitu. Kemudian di fitur di bawahnya itu ada tambahkan atau buat. Tambahkan ini untuk misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan file, jadi bisa di attachment di sini. Atau Bapak Ibu juga bisa ambil dari YouTube untuk mengkopikan video yang ingin video untuk menunjang kegiatan belajar. Nah, pada bagian kanan Bapak Ibu bisa lihat di sini ada poin, misalnya berapa poin yang Bapak Ibu inginkan untuk tugas ini. Berarti 100. Kemudian di sini kita juga bisa menetapkan batas waktu pengerjaan tugas. Misalkan kita tetapkan nanti paling lambat itu tugasnya dikerjakan hari Senin gitu. Waktunya bisa ditulis, bisa enggak. Ini topik ini digunakan biar lebih lebih terorganisir aja Bu tampilannya. Misalkan di sini berarti topiknya itu adalah tugas individu. Topiknya ini nanti bisa Bapak Ibu sesuaikan ya. Kalau untuk rubrik, nah ini fitur yang lumayan baru ya buat rubrik. Untuk pertama kali mungkin Bapak Ibu bisa buat rubriknya sendiri gitu ya. Nih. Nah, juga kriteria. Misalnya kita kriterianya apa ya? Penggunaan EYD dan bahasa Indonesia. Siswa menggunakan tulisan baku sesuai dengan EYD yang bisa digunakan.
titik poin 1. Misalnya kalau poinnya 1, judul levelnya apa? Baikkah, kurang baikkah? Saya biasanya menuliskan perlu ditingkatkan. Kurang, atau bisa di deskripsinya kalimat tidak baku, kesalahan ejaan atau typo. Kalimat tidak baku, kesalahan ejaan, typo sini. Kemudian kalau untuk menambahkan level bisa tambahkan level sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Poin 2, cukup. Jadi sudah menggunakan kalimat baku sesuai dengan tidak ada kesalahan ketik, tidak ada kesalahan ketik. Terus yang ketiga itu sudah baik. Oke, nanti ditambahkan juga deskripsinya. Terus kalau mau tambah kriteria rubriknya juga bisa di sini. Misalnya kita juga bisa penguasaan teknologi. Penguasaan teknologi ini menjadi salah satu kriteria yang Bapak Ibu harus evaluasi misalkan dalam tugas ini, gitu ya. Jadi kayak ini bisa dikosongkan, bisa enggak. Poinnya tulis aja 1, perlu ditingkatkan misalkan. Kemudian 2 sudah cukup. Nah, gitu. Deskripsinya misalkan kurang luas dalam menggunakan teknologi. Sudah memahami tata cara penggunaan atau saja berhasil mengubah tugas. Ya tinggal disimpan. Kalau mau tambahkan rubrik yang lain juga bisa. Oh iya, tadi ada skor ya. Jadi skor ini bisa Bapak Ibu ini kan ya, gunakan skor itu. Berarti skornya itu maksimalnya 5. Oke, ini sudah tersimpan. Nah, jadi tugaskan. Di fitur tugaskan ini sebenarnya kalau diklik tanda panahnya itu Bapak Ibu bisa memilih tugaskan, itu berarti tugas ini akan diposting saat ini juga. Atau bisa juga dijadwalkan. Dijadwalkan itu misalkan ini tugasnya masih untuk besok sih gitu kan. Ya udah tinggal diklik aja, terus maunya diposting jam berapa? Jam 8. Tuh. Bisa dijadwalkan. Nanti tugas yang Bapak Ibu
berikan itu akan terlihat di sini, di tugas kelas. Para siswa juga akan melihat tampilan yang sama di ini Bapak Ibu. Oke. Itu tadi untuk yang dijadwalkan. Kalau mau diposting sekarang juga bisa. Tinggal diklik tugaskan sekarang. Nah, kemudian yang kedua, misalkan Bapak Ibu ingin membuat materi. Oke, jadi Eka gitu. Bapak Ibu ingin menambahkan materi berupa link YouTube gitu ya. Bisa dicari langsung gitu sekarang kan. Nah, di TikTok semua ya. Oke. Karena saya ngetik, misalkan bisa ya. Nah, ini pilih saja misalkan link yang sesuai dengan topik ya, pembahasan Bapak Ibu. Nah, di sini kayak bikin topik nih. Buat topiknya misalkan ini posting. Nah, di sini. Jadi semua topik itu ada di sebelah kiri, materi, tugas individu. Kemudian nanti akan bisa dilihat. Nah, untuk anggota, karena ini belum ada ya, kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengundang pengajar yang lain, bisa aja Bapak Ibu ketik ya. Ketik nama atau email. Coba ya. Nah, itu. Nama untuk mengundang pengajar yang lain. Kalau sekiranya Bapak Ibu punya tim ya, tim yang bekerja dalam mengampu satu mata pelajaran yang sama. Kalau untuk siswa juga bisa. Misalkan ada siswa yang bilang, ibu saya belum bergabung di Classroom. Oke, ya udah, kamu emailnya apa? Tinggal ibu ketik di sini ya. Jadi nanti akan muncul gitu, misalkan oh iya oke, Bapak ini belum masuk gitu, ya udah diundang aja. Jadi cara gabungnya ada dua ya Bapak Ibu ya, si siswanya yang masuk sendiri dengan menggunakan kode kelas, atau Bapak Ibunya yang bisa undang siswanya untuk bergabung. Nah, di sini akan ada tampilan nilai dan dia akan terorganisasi ya nilainya. Kebetulan karena ini kelas baru, jadi nggak terlalu banyak tuh nilainya. Nah ini, oke. Fitur yang kecil ini Nah, ini adalah fitur untuk mengecek tugas apa saja yang perlu dinilai sebenarnya. Kalau sudah diperiksa, silakan diperiksa. Kalau nanti siswa-siswa itu akan menyerahkan tugas ya Bapak Ibu. Coba saya cek di Classroom yang sudah pernah ada ya. Agak sedikit lemot ya. Kita tunggu dulu. Ya agak sedikit sih. Ini emang lemot.
Oke, nah ini kalau untuk kelas yang sudah ada siswanya, jadi Bapak Ibu bisa lihat nilai ya. Jadi nanti ketika siswanya sudah dapat tugas-tugasnya, akan terlihat komponen tugas apa yang sudah mereka kerjakan. Jadi tinggal kita nilai aja. Kalau sudah dinilai, akan diperoleh nilai keseluruhan. Jadi Bapak Ibu nggak usah repot lagi menghitung gitu kan. Nah, ini karena belum dinilai sih. Kebetulan belum selesai ya evaluasi siswanya. Dan sayangnya sih ini juga banyak yang nggak ngerjain juga ya. Tuh. Coba saya cek yang udah ada nilainya ya. Kelas mana ya kira-kira? Ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat nih buku nilai. Ping. Nah, buku nilai. Ya, itu buku nilainya ya. Nah, ini nama-nama siswa. Kebetulan siswa di sini itu menggunakan email bapaknya, email ibunya, sehingga namanya mungkin nggak sama daftar hadir ya. Tuh. Oke. Nah ini udah dapat nih nilai keseluruhannya. Gitu. Mungkin ada pertanyaan gimana cara itu komponen nilainya gimana cara men-settingnya. Ini, nah di sini ketika Bapak Ibu buka kelasnya, saya balik ke kelas demo saja ya. Nah, di sini Bapak bisa lihat ada seperti apa ini ya, tools ya atau baut apa gitu ya. Nah ini berarti settingan untuk mengubah setting kelasnya. Nah di sini kan tadi kan ini detail kelasnya, umum. Nih ini Bapak Ibu bisa memilih ya. Misalkan saya biasanya untuk di awal saya hanya pengajar yang dapat memposting atau berkomentar, atau siswa hanya dapat memberi komentar. Biasanya saya akan mengaktifkan ini fitur ini, biar berandanya atau lini masa di Google Classroom-nya itu nggak rame. Nggak rame itu maksudnya seringkali siswa itu antusias terus dia posting gitu di beranda seakan-akan ini laman Facebook atau laman media sosial milik dia gitu. Tampilan item yang dihapus. Nah, Google Classroom ini udah support untuk video conference ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau video conference bisa melalui Google Meet. Nah ini penghitungan nilai. Jadi bisa dipilih bobot berdasarkan nilai, berdasarkan kategori atau poin total gitu. Biasanya kita menggunakan bobot berdasarkan kategori ya. Ini bisa ditampilkan kepada siswanya. Jadi siswanya kalau ini diketik, siswanya bisa tahu, oh saya dapat nilai segini ya gitu. Nah, ini kalau kategori nilai itu harus bulat 100%. Katakanlah kita biasanya nilainya ulangan harian, biasanya bobotnya 30%. 30, tambah lagi kategorinya sampai nanti mencapai 100% ya Bapak Ibu.
Ini 30 juga UTS, UAS. UAS ini 40. Jadi kategori nilainya itu bisa beda-beda ya tiap kelas, tergantung komposisinya apa yang Bapak Ibu gunakan. Terus nanti tinggal simpan. Nah, kalau sudah dituliskan kategori nilai yang bobot nilainya berdasarkan kategori, nanti si buku nilainya itu akan otomatis menghitung sendiri gitu berapa nilai yang siswa dapatkan berdasarkan tugas-tugas yang telah ia kerjakan. Oke, baik. Mungkin ini cukup di sini dulu. Bisa kita lanjutkan nanti di kesempatan lain waktu. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.